Desa Paramasan Bawah merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar. Begitu banyak adat istiadat, kesenian, serta kebudayaan di desa ini. Selain pemandangan pesona alamnya yang indah, kehidupan masyarakatnya juga sangat harmonis, hidup damai dalam persatuan. Inilah Desa Paramasan Bawah, desa dengan sejuta keindahannya. Sebelum akur, sudah akur. Kepala adat kawan. Akur panen, akur segalanya. Kepala adat maatur, pengulu maatur baru damang kayak begitu damang barokah. Nah itu. Paramasannya asal mulanya tuh Amas, adanya Amas tuh di sini ngarani Paramasan gitu nah. Desa Paramasan Bawah terletak di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Desa Paramasan sendiri memiliki luas wilayah 224 km persegi, dengan batas wilayah di sebelah utara Desa Paramasan Atas, di sebelah selatan Desa Angkipi, di sebelah timur Desa Emil Baru, dan di sebelah barat Desa Harakit. Desa Paramasan Bawah memiliki jumlah penduduk 2.231 jiwa dengan 671 kepala keluarga, jumlah penduduk laki-laki 1.168 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.063 jiwa. Yang mana jumlah seluruh penduduk tersebut tersebar di 19 dusun, yaitu Dusun Bancing, Dusun Pal 9, Dusun Limpahu, Dusun Parasung, Dusun Pal 13, Dusun Pal 15, Dusun Pal 3, Dusun Pal 4, Dusun Pal 5, Dusun Munggulahung Luar, Dusun Rawaan, Dusun Danau Huling, Dusun Munggulahung Dalam, Dusun Pal 2, Dusun Baringan, Dusun Tarangkin, Dusun Rumain, Dusun Sungai Talu, dan Dusun Emil. Lalu, dari sektor perekonomian, mata pencarian masyarakat Desa Paramasan Bawah rata-rata sebagai petani kebun, dan manugal sebagai mata pencarian utama. Manugal ialah proses bercocok tanam padi yang dilakukan di daerah pegunungan dan bersifat nomaden atau berpindah-pindah. Juga beberapa warganya ada yang bekerja sebagai penebang pohon meranti dan mendulang emas di sungai. Masyarakat Desa Paramasan Bawah biasanya mengolah bambu atau rotan menjadi sebuah kerajinan tangan, di antaranya butah, bakul, tikar, dan lanjung. Pengolahannya dengan cara pertama-tama kulit dari bambu diiris tipis lalu dicuci, dijemur, dikeringkan, dan dianyam menjadi bentuk yang bermacam-macam. Kerajinan tangan tersebut biasanya dijual dengan harga yang kecil, mulai dari 50.000 hingga 100.000. Namun, sekarang olahan ini kebanyakan hanya untuk dipakai sendiri, misalnya digunakan untuk pergi ke ladang. Di Desa Paramasan Bawah terdapat beberapa fasilitas desa, yaitu fasilitas pendidikan seperti TK atau PAUD berjumlah 1 buah, SD atau MI berjumlah 7 buah, SMP atau MTS berjumlah 1 buah, dan SMA atau MA berjumlah 1 buah. Fasilitas keagamaan yaitu balai adat berjumlah 10 buah, balai induk berjumlah 1 buah, masjid berjumlah 2 buah, musola berjumlah 3 buah, dan gereja berjumlah 3 buah. Agama yang ada di Desa Paramasan Bawah yaitu Islam dan Kristen. Sedangkan untuk keyakinan dan sekaligus yang mendominasi adalah keharingan. Masyarakat Dayak Meratus Desa Paramasan Bawah dalam mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa ialah dengan berdoa kepada roh-roh nenek moyang. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan berdoa dengan menyembah kepada pohon-pohon, hewan-hewan, bahkan bebatuan dan lain-lain yang mereka anggap keramat dan sudah disepakati untuk dikeramati.
Nama Desa Paramasan Bawah bermula saat Datu Dukung memiliki hutang kepada raja. Namun, Datu Dukung tidak dapat melunasi hutangnya. Pada saat itu, jika tidak bisa membayar hutang, maka mereka akan dibunuh. Oleh karena itu, Datu Dukung lari ke hutan untuk bersembunyi di sana. Saat Datu Dukung tertidur, dia bermimpi dan diperintahkan untuk menebang sebuah pohon ulin yang besar agar bisa membayar hutangnya kepada raja. Awalnya Datu Dukung tidak percaya, namun akhirnya Datu Dukung benar-benar menebang pohon ulin tersebut menggunakan belayung. Pohon yang ditebang tersebut menjadi emas, sedangkan sisa pohon yang ditebang terhentak ke tanah dan menjadi emas. Itulah mengapa desa itu disebut dengan Paramasan Bawah. Kelembagaan adat di Desa Paramasan Bawah. Masyarakat Dayak di Kecamatan Paramasan dikepalai oleh seorang damang yang fungsinya sebagai pemimpin para penghulu adat. Pada tahun 2017, damang dijabat oleh damang umum hasil pemilihan para penghulu adat. Setiap balai adat terdapat seorang penghulu adat sebagai pemimpin masyarakatnya, juga sebagai pemimpin spiritual. Pada kelompok tertentu, setiap penghulu adat dibantu oleh seorang kepala adat atau dewan adat setempat. Penghulu adat tersebut juga sebagai tempat untuk melaksanakan pengobatan tradisional masyarakat Dayak Kaharingan Pegunungan Meratus dengan cara babalian. Kesenian dan kebudayaan di Desa Paramasan Bawah. Alat musik khas yang ada adalah sarunai, gandang, agung, dan kurung-kurung. Musik wajib ada di setiap kegiatan yang dilakukan di Desa Paramasan Bawah ini. Seperti pada tarian babangsai, diiringi dengan musik yang beragam, membuat semua kalangan berbaur dalam penuh kegembiraan. Tua, muda, pria, dan wanita berbaur dalam alunan musik dan tarian khas dengan nuansa mistis. Pada babangsai, ada 3 musik yang mengiringi, yaitu Kacang Gintasan, Lakatan Putu, dan Kambang Tibarau. Ketiga lagu tersebut hanya berbeda kecepatannya. Pada musik tersebut dimaknai sebagai wujud syukur masyarakat adat Dayak. Kemudian juga ada alat musik kurung-kurung yang lebih tepatnya ada di Dusun Parasung. Asal-usul alat musik kurung-kurung adalah berasal dari nenek moyang yang ada sejak zaman dulu, dimainkan secara turun-temurun. Biasanya jumlah kurung-kurung yang dimainkan ada 7 buah, yaitu indung, kadua tinggi, kadua randah, capak, tinti, dan anakan. Terbuat dari kayu besi seperti ulin, tamiang, ulu paring, dan batang rotan atau paikat, yang mana sering ditampilkan pada kegiatan seperti saat penanaman padi setelah menyelukut dan penyambutan tamu secara adat. Di Desa Paramasan Bawah, setiap tahun mereka mengadakan berbagai acara adat dengan tujuan bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh alam yang mana bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan tahunan di Desa Paramasan Bawah terdiri atas 3 runtutan acara, yaitu acara adat yang pertama ialah Aruh Bapalas. Setelah manugal selama 3 bulan dan tinggi padi sudah mencapai sekitar 20 cm, diadakan Aruh Adat Bapalas yang dilaksanakan di Balai Ranting. Bapalas dilaksanakan 1 hari 1 malam dengan tujuan memohon agar padi yang ditanam hasilnya bagus. Yang mana tidak hanya diramaikan masyarakat sekitar, namun juga ada tamu-tamu. Tamu yang diundang juga dijamu di dalam balai.
Kemudian yang kedua adalah Balai Kambang. Balai Kambang adalah runtutan acara kedua dengan cara menyajikan sesajen berisi nasi, telur, kue, beras, ikan, dan lamang. Lama waktu acara ini yaitu 1 hari 1 malam. Sesajen tersebut dihadiahkan atau dipersembahkan dan dibacakan ritual adat dengan tujuan untuk meminta selamat dan rezeki agar tidak ada gangguan selama panen dan dijauhkan dari bala. Dan yang terakhir, Bawanang atau Aruh Ganal, yaitu runtutan acara tahunan terakhir yang dilaksanakan selama 4 hari 4 malam, 6 hari 6 malam, dan 12 hari 12 malam. Hari yang ditentukan jumlahnya genap karena sudah ketentuan dari nenek moyang terdahulu dan tidak dapat diubah. Tujuan dari Aruh Ganal adalah sebagai rasa syukur karena panen berhasil. Ritual adat dilaksanakan pada jam 9 setelah makan malam sampai jam 3 subuh. Pembacaan mantra dilakukan di dalam balai induk dengan memberi sesajen dan mengelilingi langgatan. Pada Aruh Ganal 12 hari 12 malam, ada 4 tingkatan langgatan. Dan saat 6 hari 6 malam, ada 3 tingkatan langgatan. Serta saat 4 hari 4 malam, ada 2 tingkatan langgatan. Saat Aruh Ganal, juga banyak mengundang desa lain dan orang-orang di kota. Ada sistem undangan khusus untuk mengundang kepala adat di desa lain, yaitu dengan membawa dan menyerahkan mandau dari satu balai ke balai yang lain. Lalu diundang untuk datang ke Aruh dan membawa mandau itu kembali. Apabila mandau tersebut tidak diserahkan kembali, maka akan dikenakan denda berupa uang senilai 5 juta, 1 ekor babi, atau 10 ekor ayam. Setelah Aruh adat selesai dilaksanakan, ada yang dinamakan pamali atau pantangan yang dilakukan selama 3 hari 3 malam. Bentuk dari pamali tersebut antara lain tidak boleh menyembelih ayam, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh memakai harta pribadi selama masa pamali, dan tidak boleh menyalakan api di luar rumah. Jika pamali-pamali tersebut dilanggar, maka dikenakan hukum adat yaitu berupa denda uang. Dari sektor potensi wisata daerah di Kecamatan Paramasan juga memiliki keindahan alam berupa air terjun, yaitu air terjun Mandin Mangapan. Yang mana dengan adanya air terjun ini, Kecamatan Paramasan dapat menjadi salah satu destinasi wisata alam yang tak kalah saing dengan daerah lain. Inilah Desa Paramasan Bawah, desa yang masih memegang teguh adat kebudayaan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyangnya. Semoga kelak kebudayaan serta adat istiadat di desa ini tidak luntur sampai kapanpun.